Ini Jagdu atau Boruto sih? Kok ada kerasukan dewa-dewaan? Oke, bumper dulu. Baiklah, podcast kali ini kita akan membahas ringkasan webtoon Jagdu episode 42 sampai 46. Jadi, tanpa basa-basi, mari kita mulai pembahasan singkat ini dari episode 42. Nah, di awal panel kita diperlihatkan Yongjin yang terkejut melihat pedang Jagdu muncul dan menyeretnya menjauh dari Jang Sanbum. Yongjin yang tak bisa bergerak sendiri pun menabrak pohon, lalu melihat dari balik pohon muncul sosok ibunya yang telah mati. Ia melesat dan menebasnya dengan Jagdu. Yongjin yang teringat masa lalu pun syok dan menjatuhkan pedangnya. Namun sosok ibunya yang tertebas pun berubah menjadi Jang Sanbum dan mencoba menyerangnya. Tiba-tiba Dewa Cabang Bumi Lord Ja datang dan menyerang Jang Sanbum. Ketika Jang Sanbum mengeluarkan tanda di dahi, ia berubah menjadi Yongjin dan bertarung melawan Lord Ja. Saat pedang Jang Sanbum patah, ia berubah menirukan wujud Lord Ja dan membuat Lord Ja terkejut melihat roh jahat bisa menirukan teknik suci miliknya. Lanjut di episode 43, nampak Lord Ja berhadapan dengan Jang Sanbum yang menirunya. Disinilah mereka berdua bertarung mengadu teknik peniruan di mana Lord Ja juga menirukan Dewa Cabang Bumi In dan membuat tanah menjulang ke atas. Tiba-tiba muncullah roh bertopeng melemparkan pedangnya ke arah Lord Ja yang menepisnya, namun tak menyangka itu adalah pengalihan roh bertopeng untuk menyerang Yongjin. Seketika Lord Ja berpindah menarik Yongjin pergi sejauh mungkin. Roh bertopeng pun menyuruh Jang Sanbum mengejar Yongjin dan Lord Ja. Sementara itu di tempat yang jauh, Lord Ja yang batuk darah pun menyuruh Yongjin melarikan diri sejauh mungkin dan bertahan sampai jam 11. Di sini muncullah Jang Sanbum yang hendak menyerang. Lord Ja pun menghalaunya dengan teknik es lembah beku. Tak disangka keluar dua bilah pedang melesat ke arah Yongjin. Namun Lord Ja menahan pedang tersebut dan menyuruh Yongjin lari. Saat Yongjin memanggil tangan kirinya, Lord Ja melarangnya untuk bergantung pada naga hitam. Tiba-tiba roh bertopeng datang menghempaskan Lord Ja ke samping dan kembali menyerang Yongjin. Saat naga hitam berusaha merasuki Yongjin, jam 11 pun tiba dan membuat Lord Ja berubah menjadi sosok dewasa dan menghentikannya dengan menghempaskan roh bertopeng dan membuat Jang Sanbum lenyap. Akhirnya, waktu kebangkitan kekuatan langit Lord Ja telah tiba. Selanjutnya di episode 44 ini nampak Yongjin yang bingung melihat sosok dewasa Lord Ja. Roh bertopeng pun melanjutkan pertarungannya dengan Lord Ja dengan menghunuskan pedangnya. Namun dalam sekejap, Lord Ja mengalahkannya dan membuatnya kabur. Usai pertempuran selesai, Lord Ja pun menangkap Yongjin dan membangunkan naga hitam. Naga hitam yang menantang dan memprovokasi Lord Ja pun tertidur kembali dan membuat Yongjin terbangun. Saat Lord Ja mengantarnya pulang ke penginapan, ia menyarankan Yongjin untuk tidak terlalu percaya pada kekuatan tangan kirinya. Ia menceritakan leluhur Yongjin yaitu Jin yang membuat takdir yang selama ini Yongjin jalani penuh penderitaan dan akhirnya menjadikannya wadah Jin. Lord Ja pun bangga pada Yongjin yang masih bertahan hidup dan akan mempertaruhkan segalanya demi melindungi Yongjin. Nah, di episode 45, nampak Yongjin dalam perjalanan kembali ke penginapan melihat Lord Ja menyita pedang Jagdu miliknya dan mengajaknya bertemu hari Minggu siang. Usai Lord Ja pergi, Yongjin yang sampai ke penginapan melihat Lee Hee-soo datang. Lee Hee-soo yang mengkhawatirkannya pun berterima kasih karena Yongjin tidak ingin Lee Hee-soo cemas atas apa yang terjadi. Tak lama kemudian, Gong Ji-won dan Do Kyung datang mendengar cerita Yongjin yang bertemu dengan Jang Sanbum. Di sisi lain nampak Lord Ja tiba di kuil tempatnya berada. Di sanalah anak-anak kuil langit mencoba menolongnya. Lord Ja pun cemas dengan keberadaan naga hitam yang mulai menyatu dengan tubuh Yongjin. Kembali ke sisi Yongjin yang hendak pulang, ia teringat kata-kata Lord Ja yang menceritakan kekejaman leluhurnya dulu, yaitu Jin yang menggunakan kekuatan naga hitam. Sesampainya di rumah, ia terkejut melihat Jin sedang bernyanyi mengikuti video membuat Jin panik melihat Yongjin sudah pulang. Beralih ke sisi Dewa Cabang Bumi Shin yang mendapat telepon dari Lord Ja. Shin dan Yo pun pergi ke kuil dan menjawab kata sandi yang anak-anak kuil langit buat dan mereka pun menyambutnya. Sekarang di episode 46,
nampak anak-anak kuil langit bermain dengan Jakdu. Sementara itu, Lord Ja menunjukkan tanda yang dimiliki Jang Sanbum kepada Shin dan Yu yang ternyata juga pernah melihatnya di roh jahat yang lain. Di sisi lain, nampak Jin yang menanyakan di mana pedang Jakdu kepada Yongjin yang terlihat dingin padanya. Kembali ke sisi Lord Ja, ia menanyakan sosok bertopeng yang Lord Ja lawan sebelumnya dengan Jang Sanbum kepada Shin dan Yu, namun mereka tak mengenalnya. Tiba-tiba datanglah orang bertopeng yang membuat Shin menyerangnya dan ternyata itu adalah Dewa Cabang Bumi Lord Oh. Mereka berempat pun membahas siapa dalang dibalik semua ini, yang kemungkinan adalah orang dengan kuasa dan nilai absolut. Panel beralih ke sosok misterius yang kecewa dengan atasan makhluk bertopeng yang Lord Ja bicarakan. Karena makhluk bertopeng tak becus menghadapi Yongjin dan Lord Ja sampai terluka. Sosok misterius itu pun pergi karena masalah jadi makin merepotkan karena makhluk bertopeng. Dan bersambung. Oke, gimana menurut kalian episode kali ini? Ya, itu aja untuk kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena gak sabar buat ketemu kalian di video selanjutnya. Bye-bye.